Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Gak kerasa sudah di hari Sabtu saudara, di penghujung minggu. Di tanggal 7 Februari, bicara cerita cinta. Mengawali hari bersama Tuhan, kita mengikuti doa pagi Blessing Center Church. Bersama saya Pastor Din Jasin, bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Apa kabar saudara? Saya menyapa Anda yang baru pertama kali hadir. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, terima kasih untuk komitmen saudara, konsistensi saudara. Saudara melakukan ini bukan untuk saya saudara. Saudara lakukan ini untuk Tuhan, amin. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita hari ke sehari, tapi Tuhan tuntun langkah kita dalam keputusan hidup kita. Kita siapkan hati kita. Bersama saudara yang tidak keberatan, sebelum kita berdoa, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Segala pujian syukur hanya untuk Tuhan. Kami mau mengagungkan. Tilik dari tempat yang maha tinggi. Dalam doa pagi hari ini, biarlah kami semua menemukan dan berjumpa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dari mana datang pertolongan kami selain daripada Engkau? Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, saudara saja, begitu ajaib, Kau telah ikat hatiku. Di saat aku terima kasih Tuhan. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kalau dunia menawarkan sesuatu yang sementara, tapi Engkau tawarkan kami adalah sesuatu yang permanen. Kami begitu bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Oleh sebab itu, bentuk kami dengan kebenaran firman Tuhan di pembacaan kami di hari ini. Biarlah ayat demi ayat yang kami baca itu dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti BCC, Bicara Cerita Cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Puji nama Tuhan, Shalom. Baru kedengaran 2-3 orang saja saudara. Saudaraku, setiap hari kita mengambil keputusan, setiap hari kita membuat keputusan. Yang namanya keputusan kecil, keputusan besar, keputusan tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang masa depan. Banyak orang berdoa hanya ketika kita keadaan sulit, saudara. Kita kadang melupakan dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita sehari-hari. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan bukan hanya peduli kepada ibadah kita, tapi Dia peduli kepada arah hidup kita, saudara. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Pasal yang ke-24, begitu menarik, saudara. Setelah kemarin kita belajar tentang Sarah mati, kemudian dikuburkan. Hari ini kita belajar di mana Ribka dipinang bagi Ishak. Pasal ini menceritakan bagaimana hamba Abraham diutus untuk mencari istri bagi Ishak. Ini bukan sekedar kisah tentang pernikahan, saudara, tapi tentang bagaimana Tuhan memimpin langkah seseorang yang berserah penuh kepadanya. Amin. Maka ada lagu, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Berserah penuh, saudara. Ketika kita berserah penuh, Tuhan menuntun langkah kita. Yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini kita katakan, amin. Saya kasih judul hari ini tentang Tuhan memimpin langkah orang yang berserah. Yuk, saya ajak semua kita belajar. Kita akan baca di ayat yang ke-12
sampai yang ke-15. Kejadian 24 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. 2, 3, ia. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk nimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Saudaraku, permintaan dari Ishak detail. Benar ya saudara ya? Hamba Abraham tidak berangkat dengan kepercayaan diri. Ia tidak mengandalkan pengalaman, ia tidak mengandalkan logika, ia tidak mengandalkan yang namanya pikiran. Yang pertama ia lakukan adalah berdoa. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi semua kita anak-anak muda ya. Saudara yang masih Gen Z, saudara yang masih mencari-cari pasangan ya. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Sebelum Anda jatuh hati, doa dulu saudara. Ia tahu bahwa tugas ini besar, ia tahu bahwa masa depan Ishak dipertaruhkan, dan ia tahu tanpa Tuhan ia tidak bisa berjalan dengan benar. Dan ini mengajarkan kita bahwa keputusan besar harus selalu dimulai dengan doa. Hari ini kita melakukan ini saudara. Dan menariknya Alkitab berkata, belum habis ia berkata-kata, datanglah Ribka. Ayat ke-15 mengatakan demikian. Artinya Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum doa selesai diucapkan. Banyak jemaat Tuhan begini. Ingin tahu kehendak Tuhan, tapi tidak mau sungguh-sungguh menyerahkan langkahnya kepada Tuhan melalui hal kecil aja. Gak pernah doa. Gak pernah doa. Dan kita sering berkata, Tuhan berkati rencanaku. Padahal seharusnya kita berkata, Tuhan tuntun langkahku. Di pasal 24 penting saudara, menunjukkan bahwa Tuhan memimpin langkah orang yang mau berserah sepenuhnya. Tahun pemulihan mengajarkan kita begini. Tahun pemulihan bukan hanya tentang hati yang sudah disembuhkan, tapi tentang hidup yang dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Saya kasih 3 prinsip rohani. Bicara cerita cinta, yang pertama, doa harus mendahului keputusan. Hamba Abraham tidak memilih berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan doa. Ini mengajarkan kita bahwa doa bukan pelengkap dari namanya keputusan kita, saudara. Tapi dasar dari setiap keputusan. Amin. Pemulihan dimulai saat kita belajar berkata, Tuhan Yesus, pimpin aku sebelum aku melangkah. Poin yang kedua, Tuhan mengatur pertemuan hidup kita. Ayat yang ke-15, belum habis ia berkata-kata, Ribka datang. Ini menunjukkan begini, pertemuan hidup bukan kebetulan. Tuhan bekerja di balik peristiwa yang kelihatannya sederhana. Tuhan pertemukan orang-orang sesuai dengan rencana Tuhan ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga, rencana Tuhan membawa damai dan kepastian. Ayat yang ke-27 nanti saudara baca. Terpujilah Tuhan, ia tidak menahan kasih setianya. Hamba itu menyadari begini, bahwa yang terjadi bukan hanya kebetulan, tetapi penyertaan Tuhan. Rencana Tuhan selalu membawa damai, bukan kebingungan. Katakan bersama saya, rencana Tuhan selalu membawa damai, bukan kebingungan. Pemulihan sejati terjadi saat kita percaya bahwa Tuhan sedang pimpin hidup kita dengan kasih. Amin. Maka libatkanlah Tuhan dalam masa depan kita, dalam setiap pilihan hidup kita. Saudara mau pilih A, B, C, libatkan Tuhan dengan langkah kecil, doa saudara. Maka katakan dengan iman, Tuhan Yesus pimpin langkah hidupku. Saudara bisa sematkan di live chat, Tuhan pimpin langkah hidupku. Untuk Anda yang dewasa rohani, ajarkan keluarga Anda untuk hidup terus dalam doa. Anda yang sebagai imam, Anda harus menjadi contoh. Aku harus membangun mesbah setiap hari. Percayakan keputusan besar kepada Tuhan, bukan kepada ego kita. Maka kita akan dengan jelas berkata dengan iman, hidupku telah dipimpin oleh Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. 2 menit terakhir saya selalu memberikan jemaat Tuhan untuk menaikkan doa-doa mereka, menaikkan saat-saat teduh mereka. Dan saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan setiap hari,
mengawali aktivitas kita dengan doa di pagi hari ini. Itulah yang akan menguatkan kita. Amin. Bukan hanya kita dipenuhi oleh firman, tapi kita melakukan, saudara. Kita meresponi. Serahkan setiap langkah hidup Anda. Saudara, ketika mendengar kebenaran firman ini, saudara tidak akan berjalan menurut kekuatan Anda sendiri, menurut kehendak Anda sendiri. No. Saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia menuntun langkah umat-Mu, umat Blessing Center Church, bahkan semua kita yang mengikuti ibadah ini secara tidak sengaja mungkin bisa lewat di beranda Anda. Hari ini kami menyerahkan masa depan kami kepadamu. Tentang yang namanya pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, masa depan kami, setiap pekerjaan kami, setiap bisnis kami, usaha kami, bahkan setiap keputusan kecil dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berjalan dalam doa. Ajar kami untuk peka dalam kehendak Tuhan. Maka ketika Yesus yang ada di dalam pusat hidup kita, kami akan kuat menjalani hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati untuk menjadi berkat. Selamatkan banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima, bersama dengan sungguh kita katakan amin. Besok kita akan ada ibadah, saudara. Jam 10 pagi dan jam 5 sore. Saya minta maaf saya tidak bisa bersama dengan saudara. Ya. Mungkin di minggu kedua ataupun minggu ketiga saya akan bersama-sama dengan saudara. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan menolong Anda dan saya. Amin. Terima kasih untuk konsistensi saya. Terima kasih untuk konsistensi saudara. Maafkan jika masih begitu banyak yang perlu diperbaiki. Terima kasih untuk kesetiaan, komitmen saudara untuk mengikuti ibadah setiap pagi. Saya begitu yakin ini membangun hidup Anda. Ini membangun iman kita di hari-hari terakhir. Amin. Dan puji nama Tuhan, dengan akhirnya saya mau katakan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy weekend. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.